Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 November 2021 sampai dengan besok ya, analisanya tanggal 16 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya bahas 8 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBB. Jadi BBB ini masih terkait sentimen aksi korporasi ya. Hari ini naik tinggi sebenarnya bukan karena sudah naik tinggi terus kemudian saya bahas ya, jadi jangan salah paham. Sebenarnya untuk BBB ini sebelumnya sudah pernah saya bahas ya di analisa saham harian. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau breakout lagi ke atas 1600 mau tambah lagi atau buy up silakan, naik ke atas 1700 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini sudah saya berikan sebelum dia naik ya, jadi jangan salah paham. Ada beberapa orang yang mungkin belum kenal dengan channel saya, dikirain sudah naik tinggi dibahas ya, seperti itu enggak ya. Sebelumnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi, ini saya sudah gambarkan 1885. Kalau dia naik ke atas 1885, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2100 ya, dengan target berikutnya di 2300. Kalau kita perhatikan resisten terdekatnya di 1965 ya. Jadi kita sih jangan terlalu takut resistennya. Ini memang resistennya lumayan kuat ya, karena dia sudah sejak dia gagal di sini ya. Ini satu kali dia gagal naik lagi kan, terus kemudian keduanya dia gagal. Setelah itu dia lama banget ya, ini beberapa bulan ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1965, yang mau tambah lagi atau buy up atau buy high sell higher ya silahkan ya, seperti itu ya. Tapi saya sarankan yang belum punya, yang belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 1240. Tapi kalau dia breakout ya, harusnya sih kalau nggak dikasih ya buy high sell higher ya. Kalau misalnya masih takut, pas benar saya takut, saya tunggu koreksi, kira-kira tunggu di mana, acuan saya di 1400 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 1400, kalau dia berhasil rebound barusan kita beli. Kalau dia belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Kalau misalnya masih takut juga, boleh buy bertahap sekarang, nyicil ya istilahnya ya. Atau kalau masih takut juga ya pilih saham yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi masih lumayan potensialnya untuk BBB, uh, cukup ya kurang lebih ya. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA ini uh, kalau kita perhatikan ya, memang di sini kita lihat untuk candlenya BBCA ya, dia opennya di 7625 ya, seperti itu ya. Jadi candlenya sekarang kan merah ya. Kenapa saya bahas? Menurut saya sih ini BBCA ya. Sebenarnya sudah pernah saya sering bahas banget ya untuk BBCA ya. Jadi selama dia berada di atasnya 7350 ya, atau 7375 garis saya sebelumnya, sebenarnya dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 7900 ya. Ada kemungkinan naik nggak ke sebentar ke 8250 ke atas, ada ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 8250, target berikutnya di sekitar 8600 sampai dengan 8800-an ya. Itu di area Fibonacci extension 127,2%. Jadi ceritanya BBCA ini bagi yang sudah punya, selama dia bertahan di atas 7350, dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Trennya dia memang konsolidasi di jalur uptrendnya ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNPA ya. Jadi BNPA ini sudah saya gambarkan ya, memang naiknya karena ada aksi korporasi ya. Sini kalau kita lihat resisten 3320 sudah terkena ya. Jadi yang rajin nonton catat ya, dan pasang automatic order ya. Harusnya sudah pasang trailing stop di sini ya, karena dia sudah nyentuh terus kemudian dia gagal turun ya. Kalau misalnya belum punya, pasang aja trailing stopnya di 2675. uh, saya gambarkan dua area ya, 2675 dan 2600. Itu trailing stopnya atau stop lossnya maksimum bagi yang sudah punya ya. Jadi kalau yang belum punya, buy on weakness saya gambarkan sebelumnya di area 1880. Ini masih valid ya. Jadi kalau misalnya nggak berani beli sekarang, uh, maunya tunggu koreksi ya, tunggu aja di 1880. Artinya kalau dia berhasil rebound atau mantul baru kita beli. Kalau dia masih belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan beli dulu ya. Yang berani buy high sell higher naik ke atas 3320 silakan buy, boleh ya silakan. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Uh, Mungkin apa, setiap kelipatan berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 ya, misalnya 3370 ya. Seperti itu ya. Kalau saya gambarkan di sini kan terlalu kecil, terlalu pendek ya caranya, jadi dia numpuk istilahnya.
maaf, kalau dia berhasil breakout ke atas 3320, ini sebenarnya dia masih potensial untuk capai target kurang lebih sekitar 4 ribuan ya, seperti itu ya. Em, Kalau bicara mengenai Fibonacci retracement ini saya gambarkan sebelumnya. Kalau kita tarik Fibonacci extensionnya ya, sebentar, ini Fibonacci kemudian show extension. Jadi kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas 3320, target berikutnya kurang lebih di sekitar 4110 dan 5100-an ya. Itu sekitar Fibonacci extension 161,8%. Tapi di sini saya realistisnya kalau dia breakout ke atas 3320 ya kemungkinan besar 4000 tercapai ya seperti itu ya. Cuma saya sudah mengingatkan sebelumnya ya. Ini yang mungkin belum mengenal ya. Bukan karena sudah naik tinggi terus bahas Pak Sumnar enggak ya. Ini sebenarnya sudah saya sering bahas. Ini sebelumnya ada rounding bottom ya, tapi dia gagal turun ya. Ini area buy and weakness ketika breakout ke atas saya sudah gambarkan juga ya. Nah, ini 1880 juga saya gambarkan. Nah, kalau posisinya ini sebenarnya masih uptrendnya masih cukup bagus, tapi kita harus waspada ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi, tiba-tiba kalau kena suspend dia ARB-nya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Turunnya lumayan dalam ya. Jadi kalau misalnya Anda belinya banyak, takutnya nanti kasus serupa yang di sini terulang lagi ya. Anda susah jualnya seperti itu ya. Memang uptrendnya masih bagus ya, disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya beli aja saham yang lainnya ya. Jangan jangan buy atau jangan hold BNPI ya kalau misalnya nggak berani ya. Oke, berikutnya untuk TLKM ya. Jadi seputar dengan IPO anak perusahaannya. Kira-kira kedepannya gimana seperti itu ya. Uh, Jadi kalau kita lihat di sini area buy and weakness sudah saya sebutkan di 3640. Kalau dia berhasil naik ke atas 3640, kalau mau buy and weakness silakan ya, tetap sama ya. Jadi hari ini naik, kemudian sesi satu break kok dia turun Pak Sunar ya. Kita perhatikan aja kalau dia berhasil bertahan di atas 3640 ya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Naik ke atas 3720 tambah lagi breakout ke atas 3880 ya kemungkinan target berikutnya di 4000 ya. Itu untuk TLKM. Jadi dia ceritanya memang area konsolidasi di jalur uptrendnya. Stop lossnya kalau sudah punya atau sudah buy ya di 3570 dan 3500. Area buy on weakness berikutnya di 3430. Misalnya kalau mau tunggu lagi di bawahnya ya di 3430. Tapi di sini perlu saya garis bawahi kalau dia turun lagi di bawah 3400 lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Itu untuk TLKM. Oke, berikutnya untuk uh, bank ya. Sini kita lihat ya. Um, ini bank sebenarnya sudah saya bahas ya. Um, Tunggu kalau dia naik ke atas 250 beli buy ya seperti itu ya. Jadi ini panahnya masih tetap sama. Ini jejak yang sebelumnya saya sebutkan ya. Jadi kalau sudah buy atau kalau yang belum punya kalau mau buy atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi ya naik ke atas 2910 tambah lagi target price berikutnya di 3080 dan 3180. Jadi yang sudah punya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 2650 dan 2600 lah ya kurang lebih ya. Itu stop lossnya. Kalau mau buy sekarang boleh ya, jadi jangan terlalu takut, buy-nya bertambah aja kalau takut ya. Misalnya kalau takut-takut ya setiap kelipatan 100 tambah lagi ya. Misalnya sekarang buy, nanti naik lagi ke atas 2850 ke atas tambah lagi, naik ke atas 2950 ke atas tambah lagi. Atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada acuannya ya. Ini kan sudah saya kasih acuan bantuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya kita jangan lupa untuk average up atau tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk untuk emiten bank ya. Oke, berikutnya untuk emiten BEBS ya. Jadi kalau kita lihat BEBS ini dia masih naik lagi ya seperti itu ya. Ini target 3400 sudah tercapai. Jadi yang mau buy high seller kalau mau tambah lagi silakan. Ini kalau saya lihat dari uptrendnya yang cukup kuat, kemungkinan besar ini masih bisa ke 4000 ya. Jadi kalau mau buy high seller silakan buy sekarang, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Atau yang mau tambah lagi boleh pasang stop loss-nya di 3400 atau maksimum di 3200. Jadi sebenarnya di sini ya kalau kita lihat yang mau buy on weakness misalnya nggak berani buy sekarang atau ketinggiannya ini ada dua area. Sebelumnya saya kasih di 1800 tapi berhubung dia naik lagi saya kasih di 2800. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 2800 kita belinya kalau dia berhasil naik ke atas 2800 baru kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya kita jangan buy dulu ya. Nanti ada kemungkinan dia testing lagi 1800 ya. Ini area baru weakness sebelumnya saya hapus ya. Kalau di bawahnya 1800 ya jangan buy lagi atau hold lagi atau average down ya. Karena kalau sudah turun di bawahnya 1800 ini turunnya bisa dalam ya. Jadi hati-hati aja. Mungkin ada yang tanya
Pak Sultan ini Pak, apakah rawan koreksi? Karena sebelumnya dia 2 hari setelah breakout, kemudian dia nggak lama lagi memang higher high, tapi dia koreksi sideways ya. Nah ini kemungkinan selalu ada ya. Makanya kalau misalnya nggak buru-buru ya tunggu aja di 2800. Kalau dia dikasih koreksi di bawah 2800, kalau berhasil rebound barusan kita beli ya. Ya saya nggak mendoakan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih terus naik ke atas ya. Kalau mau buy sekarang bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 3.500 tambah lagi, naik ke atas 3.600 tambah lagi dan seterusnya ya. Setiap kelipatan 100 rupiah aja sampai target price berikutnya di 4 ribuan ya. Yang mudah-mudahan aja tercapai. Uh, Memang ini BEBS secara nggak langsung dia kalau nggak salah sih ada aksi korporasi ya seperti itu ya. Saya nggak tahu kenapa diangkat naik tinggi. Um, Terakhir sih katanya gara-gara labanya sih bagus ya, tapi menurut saya sih harganya sih sudah diangkat tinggi banget ya. Jadi kalau beli ya nggak perlu terlalu takut juga sih, tapi kita yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Belinya jangan terlalu banyak, nyicil aja. Kalau naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBKP ya. Eh, Jadi BBKP ini Bank KB Bukopin ya, gitu ya. Eh, Kok dibahas Pak Sunar? Beberapa waktu yang lalu kan dia ARB berhari-hari ya. Ya memang sih ya, dia terkait dengan aksi korporasi ya, right issue ya. Dia memang akan mengadakan right issue BBKP ya, seperti itu ya. Dia cum date-nya tanggal 16 November 2021. Rasionya itu kurang lebih dia rasionya tulisannya ya itu rasionya itu sebentar ya, angkanya itu jutaan ya. Jadi kalau di rasio itu kalau nggak salah tempo hari berapa ya, 0,9 berapa gitu ya, kurang lebih ya. Rasionya harga pelaksananya di 200. Saya nggak ingat pasti ya untuk rasionya, sebentar saya coba cek di aplikasi Mira Asset ya. Untuk right issue BPKP 200.000 dibanding 215.554. Jadi sebentar saya sederhanakan rasionya ya. 200.000 dibagi 215.554. Jadi sekitar ya 0,927 ya seperti itu ya. Sebentar, ini kebalik ya. Kebalik ya. 215.554 dibagi 200.000. Jadi hasilnya sekitar 1,07 ya. Jadi harga pelaksananya lumayan murah sih di 200 ya. Jadi memang ini di bawah turun sepertinya sih ya. Mungkin aja yang pemegang saham yang ingin melaksanakan hak right issue-nya ya, mungkin aja dia jual dulu sahamnya atau gimana, terus kemudian dia nanti kalau dia sudah jualan terus dia turun ke bawah dia beli lagi ya, siapa tahu ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi sejauh ini ya, kalau saya garis bawahi, ini adalah sebelumnya saya sudah gambarkan Fibonacci retracement 61,8% ya di sini ya. Bukan yang ini ya, ini saya gambarkan sebelumnya yang dari bawah ini ya, dari besar gini ya, yang 2020 waktu pandemi sampai di ujungnya. Itu Fibonacci retracement 61,8% di 371 ya angkanya ya. Jadi kalau misalnya mau, ini kan 370 ya, yang berani spekulasi buy on weakness ya, tentu saja dengan segala risikonya. Kalau di ARB lagi ya, auto reject bawah ya, mungkin aja ya ARB berhari-hari bisa aja, tapi bisa nyangkut juga sampai di bawah ya, kita nggak akan pernah tahu. Yang berani risiko kalau mau buy silakan, yang nggak berani risiko jangan buy ya, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, kalau yang berani risiko silakan beli, yang nggak berani risiko atau yang takut-takut ya, itu lebih baik pilih saham yang lainnya. Mau buy sekarang ya boleh aja, tapi jangan terlalu agresif ya. Nyicil aja, nanti kalau dia naik lagi ke atas 380 tambah lagi, setiap kelipatan 10 rupiah aja ya. Naik ke atas 390 tambah lagi dan seterusnya. Terus terang untuk BBKP ini saya sebelumnya sudah punya sahamnya ya. Karena sebelumnya saya sudah pasang stop loss tapi nggak kena. Dalam arti saya orderannya memang masuk selnya tapi nggak kena jual karena ada yang jual lebih murah dari saya ya. Banyak yang langsung auto reject bawah ya, waktu itu ya. Average saya lumayan tinggi sih di 438 ya. Tapi karena nggak banyak ya, saya nggak jual dulu ya. Seperti itu ya. Memang di sini istilahnya ya, ya terlanjur lah. Saya juga
eh, mungkin jadi pelajaran juga bagi saya ya, kalau saham-saham yang seperti ini fluktuasinya tinggi, eh, menjelang lagi isu lah mungkin lebih baik jual ya seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari terakhir memang agak aneh ya ARB-nya ya. Ya mungkin aja dalam tanda petik ya permainan bandar ya bisa aja kalau mau disebut seperti itu ya. Yang penting ini saya sebutkan yang berani spekulasi buy and weakness silakan ya. Selama di atas 370 dia masih ada potensial lah seperti itu ya. Mungkin aja dia diangkat naik lagi ke atas 460 ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BBKP ya. Oke. Berikutnya untuk MNCN. Jadi MNCN ini sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau Anda di halaman utama youtube.com kemudian garis miring saham profit itu di playlist yang keempat ada analisa saham untuk investasi tahun 2022. Nah, rencana saya memang ya kalau ada waktu nanti dalam 1-2 minggu ini saya update lagi beberapa saham ya yang potensial untuk tahun 2022 yang kira-kira masih bagus untuk beli ya. Jadi MNCN ini bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas enggak ya. Sebelumnya sudah sering banget saya bahas ya. Bahkan sebelumnya memang saya sudah punya kemudian kena trading stop dan stop loss. Tapi berhubung dia begitu dia berbalik arah rebound saya buyback ya seperti itu ya. Jadi yang ngikutin saya ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Area buy weakness memang sebelumnya di 875 tapi karena sudah naik lagi kalau yang mau buy tunggu aja di area 940 ya. Misalnya kalau nggak berani buy sekarang langsung ntar saya tunggu koreksi aja ya, tunggu aja di 940. Artinya kalau dia turun di bawahnya 940 belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 940. Nah, untuk MNCN ini memang saya sudah sebutkan secara Fibonacci retracement ya. Kalau kita tarik dari swing high di sini dan swing low-nya, dia itu di bawahnya 38,2% sebelumnya ya. Hanya saja hari ini dia breakout ya. Jadi menurut ilmu Fibonacci retracement ya, kalau dia kita tarik dari jalur downtrend-nya, dia masih berada di bawah Fibonacci retracement 38,2%. Dia primary trend-nya masih cenderung downtrend. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas ya, dia sudah mulai aman ya seperti itu ya. Nah, selama dia bertahan di atas 980 kurang lebih di sini 975 ya garis saya ya. Itu masih potensial untuk mencapai target sekitar 1100-an ya. Bahkan bisa breakout ke atas ya. Sampai 1255 atau 1320 masih memungkinkan. Hari ini ada tanya lagi di grup ya. Apakah sudah ketinggian Pak Sunar? Ya saya ulangi lagi ya. Di saham itu ya, kalau uptrendnya masih bagus, kita jangan terlalu takut ketinggian. Enggak ya, seperti itu ya. Hanya saja pasang aja dari stop dan stop loss. Nah, seperti itu ya. Ini ikutin aja garis-garis sudah saya berikan ya di sini ya, yang sudah saya berikan ya. Mungkin di sini saya tambahkan lagi 1000 lah ya. Jadi sekarang kan di area 1000 ya. Mau beli lagi silakan ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1020, boleh tambah lagi. Naik ke atas 1035 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 1050, ini boleh tambah lagi ya. Kalau dia sudah berada di atas 1050, ini kemungkinan besar naik ke 1100 malah lebih bagus ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut 1100 1050 itu kurang lebih area resisten di sini ya. Ketika dia koreksi kemudian dia berusaha rebound dia gagal kan dan dia turun ke bawah. Kalau ini area resisten kita jangan takut wah Pak Suntar ini dekat dengan area resisten 5% lagi. Wah, kemungkinan turun lagi dalam seperti ini. Belum tentu ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya kena resisten turun, kalau kali ini dia testing resisten, belum tentu dia bakalan turun lagi, belum tentu ya. Kalau dia breakout ke atas ya kita mau tambah lagi atau buy up atau yang belum punya mau buy lagi silakan ya, seperti itu ya. Kalau sudah breakout resisten, dia akan membentuk resisten lagi di atasnya yang lebih tinggi ya. Di sini kalau kita lihat ada di area sekitar 1155 ya sampai 1175. Jadi kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja, garis-garisnya sudah saya bantu. Jadi kalau naik lagi ke atas 1020 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini garis-garisnya. Kalau misalnya sudah naik ke atas 1050 ternyata turun ya pasang aja trading stopnya seperti itu ya atau stop lossnya kalau misalnya barusan beli di atas ya. Jadi saya terus terang aja saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau misalnya gagal harganya turun lagi ya itu bukan karena analisa saya ngawur atau menyesatkan enggak ya. Ya karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya seperti itu ya. Mohon dipahami. Ini sudah cukup ya 8 saham kurang lebih cukup ya. Nanti jangan lupa nonton 8 saham yang lainnya di bagian kedua untuk analisis saham hari ini dan besok ya. Tanggal 15 November hari ini masih sesi 1 break ya. Jam 1 waktu Indonesia bagian barat sekarang ya, siang ya. Sampai dengan besok tanggal 15 November 2021. Jadi tujuan saya kok bahas di sesi 1 break. Jadi begitu saya sudah selesai saya post ya. Kemudian bagi yang sudah nonton ya, itu ada kesempatan atau ada keputusan
Jadi mau buy atau enggak ya menjelang dia tutup ya. Kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas ya, masih di atas garisnya ya, ya silakan buy ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar sampai 1-2 minggu ke depan ya seperti itu ya. Mudah-mudahan naiknya juga tinggi. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa tulis komentar. Kalau sekedar mengucapkan terima kasih ya silakan, atau kalau ada pertanyaan atau saran silakan ya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.